Mungkin pada pembahasan kali ini kita akan membahas manakah yang lebih utama, ya, yang lebih utama antara memanah dan menunggang kuda menurut para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat archery. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berlanjut kembali ke pembahasan kitab Furusyah, yaitu kitab Furusyah Muhammadiyah karya ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemarin sudah membahas tentang 4 asas Furusyah dan selanjutnya tentang fadilah memanah. Dan sekarang mungkin kita akan manakah yang lebih utama mengenai berkuda atau memanah. Nah, di sini pembahasan yang sangat luar biasa. Di sini banyak pendapat dengan dalil-dalil yang di dalamnya luar biasa. Nah, mungkin pada pembahasan kali ini kita akan membahas manakah yang lebih utama, ya, yang lebih utama antara memanah dan menunggang kuda menurut para ulama. Di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, manakah yang lebih utama antara memanah atau menunggang kuda. Kita bahas dari sebagian yang mengunggulkan menunggang kuda daripada memanah. Di sini terdapat di dalam kitab Furusyah sendiri itu terdapat 15 alasan. Banyak 15 alasan. Ya. Kita pembahasan yang pertama kita tentang 15 alasan yang sebagian ulama itu lebih mengunggulkan menunggang kuda. Yang pertama itu Imam Malik mengatakan bahasanya pacuan kuda itu lebih aku cintai daripada perlombaan memanah. Nah, Imam Abu Umar menyebutkan ini di dalam kitab At-Tamhid, di dalam kitab At-Tamhid. Ini yang pertama, alasan ulama mengunggulkan menunggang kuda itu adalah pacuan kuda lebih aku cintai daripada perlombaan memanah. Dan yang kedua itu adalah menunggang kuda itu adalah sendi dari asas Furusyah sendiri. Dan yang ketiga itu adalah menunggang kuda dapat menyerang dan mundur dari musuh dengan baik, karena kuda ini luar biasa, bisa maju mundur, dia bisa menghindar sesuai permintaan tuannya. Yang keempat itu adalah memanah hanya dibutuhkan dalam waktu tertentu, tapi sedangkan menunggang kuda itu dibutuhkan dari awal berangkat peperangan sampai nanti kepulangan. Ini ya alasannya sebagian ulama yang mengunggulkan menunggang kuda. Dan yang kelima itu sesungguhnya Nabi SAW itu pernah menjadikan kuda beliau itu yang bernama Sabhah itu sebagai hadiah untuk pacuan kuda, dan orang-orang pun itu berlomba untuk mendapatkannya. Nah, demikian riwayat yang disebutkan itu oleh Imam Ahmad, dan belum ditemukan data bahwasannya Nabi pernah menyematkan hadiah untuk perlombaan panahan. Nah, itu ya, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, ini terus yang keenam, alasan yang keenam itu adalah sesungguhnya Nabi SAW sangat sering menunggang kuda, tidak sesering beliau itu memanah.
Dan yang ketujuh itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengikat kebaikan pada ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Bahkan kuda sendiri itu hewan yang diberikan sesuatu oleh Allah untuk berdoa kepada tuannya. Ya, nanti kita akan pembahasan sampai ke situ. Banyak sekarang kitab-kitab tentang berkuda sendiri itu bahkan sampai detail. Bahkan kuda tersendiri, kuda Arab itu ada nasab-nasabnya. Nanti ada kitab khusus pembahasan tentang kuda dan nasab-nasabnya sendiri, itu luar biasa isinya. Nah, dari itu kita kalau menggali lebih dalam lagi, ternyata kuda pun ada nasabnya. Kuda yang terbaik itu seperti apa? Bahkan nanti ciri-ciri kuda yang larinya cepat, itu kepalanya yang gimana, nanti kepalanya agak panjang sedikit, itu untuk kuda perang atau untuk kuda pacuan, itu nanti ada klarifikasi tersendiri. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke kembali lagi ke ulama yang mengunggulkan tentang berkuda. Alasan yang ke-8 itu adalah sungguhnya kuda ini sangat pantas untuk memburu dan menghindar dari bahaya serta termasuk benteng pertahanan yang baik itu kepada penunggangnya. Nah, ini alasan yang ke-8. Dan alasan yang ke-9, sesungguhnya itu menunggang kuda itu akan mendidik penunggang dan yang ditunggangi secara bersamaan. Maksudnya di sini adalah memberikan pengaruh kekuatan itu baik dari kudanya maupun dari penunggangnya. Karena berkuda ini sebenarnya luar biasa untuk kekuatan juga. Sebenarnya dari kaki ini luar biasa. Saya sendiri belajar berkuda itu tidak terasa selama latihan itu 2 jam kalau nggak salah, itu 2 jam kita latihan menunggang kuda. Ternyata karena di dalam kuda itu kita lutut ini emang harus mengapit ke ke tubuh kuda, karena tujuan akhir dari berkuda itu nanti kita tidak memegang tali pacuan tersebut. Nanti kita melepas pacuan itu dan kuda itu nanti lari. Nah, kalau kita nanti di situ tidak bisa menggapit dengan baik, tidak mengikuti irama kuda berlari, itu kita bisa terlontar dari kuda tersebut. Nah, selama saya latihan 2 jam itu luar biasa, nggak terasa capeknya, nggak terasa. Ternyata setelah turun itu, Masya Allah, kaki itu seperti lemes semua, sampai nyopot kaki saja, nyopot sepatu saja, Masya Allah, itu lemes banget, sampai dibantuin untuk nyopot sepatunya itu. Masya Allah. Maka dari itu untuk teman-teman archer, teman-teman pemanah, mulailah untuk mencoba menunggang kuda tersebut, biar kita memahami karakter kuda seperti apa, kita juga kenal dengan kuda tersebut. Itu juga nanti ada kadang kuda itu juga tahu yang menunggang itu takut atau nggak takut tuh dia tahu kuda itu. Bahkan kalau ada orang yang takut menunggang kuda itu, hatinya sudah takut sendiri, itu kadang suka dimainin sama kuda. Tapi ada kuda-kuda yang memang sudah dididik nurut, itu sudah. Nah, ini ada juga kuda yang luar biasa. Kalau kita sendiri tidak mengenali kuda tersebut, kita malah bisa dilontarkan. Ya, itu Masya Allah.
Nah, ini yang ke-10. Nah, alasan yang ke-10 yaitu sesungguhnya penunggang kuda itu lebih mulia daripada pemanah, ya, lebih tinggi derajatnya, serta lebih luhur kedudukannya. Penunggang kuda adalah pemimpin atas pemanah, dan pemanah adalah pengikut bagi penunggang kuda. Dan alasan yang ke-11 dalam ulama yang mengunggulkan menunggang kuda tersebut adalah sesungguhnya kuda adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW setelah wanita, ya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh hadis Imam An-Nasai dan kitab sunnahnya dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillahi ba'dan nisa'i minal khair. Bahasanya tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Rasulullah setelah wanita, melebihi kuda. Ini riwayat An-Nasai. Dan hadis yang dan alasan yang ke-12 itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah wajha farasihi biridaihi faqila lahu fi dhalik faqala inni utibtu fil khair wa fi riwayatin inna Jibrila atabani fil farasi. Bahasanya ru'ya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu pernah dilihat itu mengusap wajah kuda dengan selendang beliau. Kemudian Rasulullah SAW atau beliau ditanya mengenai sikapnya tersebut, lalu beliau menjawab, beliau bersabda, sesungguhnya aku ditegur dalam urusan kuda. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatihi, itu sesungguhnya Jibril menegur dalam urusan kuda, ya. Ini dalam kitab Al-Muwatta'. Ini alasan-alasan sebagian ulama yang lebih mengunggulkan menunggang kuda. Dan alasan yang ke-13 itu juga dalam Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah kuda, sebuah hadis dari Abu Dar. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min farasin arabiyyin illa yu'adzanu lahu 'inda as-sahar bi kalimatin yad'u bihinna Allahumma khawwaltani man khawwaltani min bani Adam waj'altani lahu faj'alni min ahabba ahlihi wa malihi ilaihi. Tidak ada seekor kuda Arab, ya, kecuali akan diizinkan untuknya berdoa. Nah, ini, ya, kuda itu diizinkan untuk berdoa dengan beberapa kalimat di waktu sahur. Biasanya kuda-kuda itu akan berdoa untuk tuannya. Pada waktu sahur diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang itu kebanyakan dia berzikir kepada Allah, tapi dikhususkan kepada kuda ini untuk berdoa kepada Allah untuk tuannya, yaitu doanya Allahumma khawwaltani man khawwaltani min bani Adam, yaitu ya Allah, engkau telah menganugerahkan kepada orang yang engkau berikan anugerah dari kalangan manusia, dan engkau telah menjadikanku untuknya, maka jadikanlah aku termasuk keluarga dan harta yang paling dicintai di sisinya. Nah, ini doanya kuda tersebut untuk tuannya. Masya Allah. Ini bahkan kita juga dianjurkan untuk mengusap ubun-ubun kuda tersebut, pinggulnya juga, itu untuk perkenalan, untuk memperkenalkan diri kita agar bau kita itu tercium juga dengan kuda, ya. Dan untuk selanjutnya itu yang ke-14, itu alasan ulama
yang lebih mengutamakan berkuda ini, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan kuda dalam Al-Quran. Sumpah tersebut menunjukkan kemuliaan dan keutamaan kuda di sisi Allah, yaitu di dalam surat Al-Adiyat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasanna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Ya, ini ayat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 5. Ya, yang artinya itu wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Masya Allah, ini sungguh, jadi orang-orang yang cinta dengan kuda itu ada keutamaan sendiri, ya. Ada pahalanya tersendiri, ya. Termasuk tadi katakan bahwasanya kuda itu diizinkan untuk berdoa untuk tuannya, diizinkan oleh Allah untuk berdoa untuk mendoakan tuannya, ya. Dan alasan yang terakhir, yaitu alasan yang ke-15, ini adalah sungguhnya Nabi SAW mengabarkan, man ihtasaba farasan fi sabilillahi imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shib'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Masya Allah ini, ya. Man ihtasaba farasan fi sabilillahi imanan, barang siapa yang mempersiapkan kuda fi sabilillah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahalanya, maka sesungguhnya kenyangnya kuda, dahaganya kuda, kotorannya dan kencingnya di dalam timbangan mizannya pada hari kiamat akan mendapatkan pahala, ya. Jadi itu luar biasa. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan untuk mempersiapkan kuda, ya, mengusap ubun-ubun dan pinggungnya, ya, yang tadi semuanya itu menunjukkan kemuliaan kuda. Nah, dalam satu riwayat dari hadis Abu Wahab Al-Jusami, bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, irtabitul khail wamsahu binawasiba wa akfaliha wa qalliduha wa la tuqalliduha al-autar. Persiapkanlah kuda, usaplah ubun-ubun dan pinggulnya, kalungilah kuda, dan janganlah mengalunginya dengan tali busur. Kalimat irtabitul khail itu adalah kiasan atau kinayah, ya, untuk mengemukkan dan merawat kuda. Dan makna di dalam wala tuqalliduha al-autar itu adalah mengalungi kuda dengan busur. Tali busur itu merupakan dulu kebiasaan kaum jahiliyah, ya. Tujuannya itu untuk sebagai jimat dan melindungi kuda dari penyakit ain, yaitu pengaruh mistik melalui mata, ya. Alhamdulillah, ini keutamaan tentang berkuda, dan manakah yang lebih utama di antara memanah dan menunggang kuda. Nah, ini salah satu 15 alasan yang diungkapkan oleh ulama yang berpendapat bahwasanya kuda itu lebih utama daripada memanah. Nah, nanti untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang sebagian ulama yang mengutamakan tentang memanah. Itu bahkan lebih banyak alasannya. Itu sampai 17 alasan
para ulama yang memilih mengutamakan memanah daripada menunggang kuda. Karena juga tapi apakah dari perbedaan ini itu menjadi mempengaruhi pandangan ulama itu, yang mempengaruhi dua pendapat tersebut itu sebenarnya memanah dan berkuda itu saling menyempurnakan satu sama lain. Ya, tujuan utama berkuda dan memanah itu tidak akan sempurna kecuali keberadaan keduanya ini itu di medan perang itu saling mengisi kelengkapannya. Ya. Maka itu jangan sampai orang yang berpendapat lebih mengunggulkan kuda menyalahkan yang mengunggulkan manah. Jangan juga yang manah mengunggulkan manah menyalahkan mengunggulkan kuda. Jadi saling melengkapi. Jangan sampai perbedaan pendapat ini malah menjadi pemicu untuk perpecahan. Harusnya dengan perbedaan pendapat ini kita lebih lapang dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah juga. Jadi kita bisa lebih mendalami, ya, lebih mendalami perbedaan tersebut. Kita lebih condong yang mana? Jangan sampai kita condong salah satunya sampai kita menyalahkan. Itu hal yang tidak baik. Ya, maka dari itu alhamdulillah pada kesempatan ini sudah masuk sore ini. Ya, Wonosobo ini alhamdulillah kota hujan. Ya, kita nanti membahas lagi lebih lebar tentang pendapat untuk video berikutnya, insya Allah pendapat yang lebih mengunggulkan memanah. Oke, paling itu saja yang bisa kami sampaikan, yaitu 15 alasan ulama yang lebih mengutamakan berkuda. Itu adalah sudah kami paparkan tersebut dengan dalil-dalilnya. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang pendapat ulama yang lebih mengunggulkan memanah. Mungkin tadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel kami yaitu Sopo Archery dengan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya agar sunnah rimayah, sunnah furusyah dalam Islam sendiri lebih menggema, ya, di kalangan umat. Jadi biar teman-teman tahu fadilah memanah, fadilah juga dalam berkuda, apa itu memanah, apa itu berkuda, bagaimana cara memilih kuda, bagaimana nanti cara memilih busur, bagaimana kita mengetahui anak panah yang cocok, ya, kudanya seperti apa untuk manah berkuda, itu nanti kita jelaskan insya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan. Mungkin cukup dari saya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar khususnya Wonosobo sendiri itu lebih mengetahui tentang keutamaan berkuda dan memanah. Dari saya cukup sekian. Salam Sopo Archery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.